Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai persamaan nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Nah, jadi gini, saya punya cerita. Pada suatu hari, si Ani dan si Budi sedang berada di satu tempat dengan jarak 1,5 meter. Jaraknya dilambangkan sebagai J1 ya. J1 jaraknya 1,5 meter. Lalu nilai mutlak dari J1, kita akan mencari nilai mutlak J1 ya. Definisikan sebagai nilai mutlak J1 adalah 1,5 meter. Jadi kalau jarak mereka berdua 1,5 meter, maka nilai mutlak daripada jaraknya adalah 1,5 saja. Berikutnya, setelah Andi pergi, si Budi berjalan dari kiri menuju kanan. Kalau misalkan di garis bilangan real ke arah positif ya, dia maju sejauh 2 meter, J2 ini. Nah, kalau misalkan dicari nilai mutlaknya, yaitu nilai mutlak dari J2, nilai mutlaknya adalah 2 juga. Kemudian, si Budi jalan mundur atau ke arah kiri, kembali ke tempat awal, sejauh 2 meter juga, yaitu J3 ini. Nah, J3 ini, kalau misalkan dicari nilai mutlaknya adalah 2 juga. Kalau gitu, nilai mutlak dari suatu bilangan apa dong? Kalau tadi kalian lihat, di sini jarak J2 adalah, nilai mutlak dari J2 adalah 2 meter, dia jalan ke kanan, maju ke kanan 2 meter, lalu dia mundur sejauh 2 meter, nilai mutlaknya juga dapat 2. Jadi nilai mutlak itu apa? Nah, langsung saya buat kesimpulannya ya. Jadi nilai mutlak itu sebenarnya adalah nilai positif dari suatu bilangan real. Kalau misalkan suatu bilangan tersebut bernilai negatif, maka dijadikan positif. Kalau nilainya positif, maka nilainya tetap positif. Secara definitif, nilai mutlak dari X itu didefinisikan sebagai X jika X-nya positif dan negatif X kalau X-nya negatif. Contohnya nih, saya punya nilai mutlak X sama dengan 3. Kalau nilai mutlak X sama dengan 3, berarti X-nya berapa dong? Coba dipikir bareng-bareng. Cari suatu bilangan real di mana kalau misalkan dimutlakkan hasilnya 3. Jadi kalau misalkan dihilangkan tanda kalau nilainya negatif, dihilangkan minusnya, hasilnya 3. Kalau nilainya positif, maka ya tetap hasilnya 3. Ya bilangan itu berarti adalah 3 sendiri dan minus 3. Karena kalau misalkan 3 kita mutlakkan, nilainya akan sama. Tapi kalau minus 3, minusnya dihilangin nih. Jadi tinggal 3-nya aja. Oke, sampai sini paham? Kalau paham, lanjut ya. Saya punya nilai mutlak dari Y-1 sama dengan 4. Gimana dong? Apa Y-nya? Nah, untuk menyelesaikan ini ada 2 kasus. Kasus pertama adalah saat Y-1-nya bernilai positif atau 0. Y-1 lebih besar atau sama dengan 0. Kalau ini berlaku, maka nilai mutlak ini yang dibilang nilai mutlak ini akan tetap, yaitu Y-1. Dan ini 4 tetap ya, sama dengan 4. Sehingga Y-nya, ini minus 1-nya dipindah ruas, atau kanan kiri ditambah 1, maka hasilnya Y-nya sama dengan 5. Nah, kasus 2, ini kan tadi kalau misalkan positif atau sama dengan 0 ya. Nah, kalau nilainya negatif, Y-1 negatif, maka yang di dalam nilai mutlak ini, nilainya menjadi minus dari yang dalam mutlak, yaitu minus Y-1 sama dengan 4, atau dengan yang lain sama dengan minus Y plus 1 sama dengan 4. Jadi Y-nya sama dengan 3. Oke, sekian belajar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.